Anda mungkin telah bercinta dengan wanita yang sama selama 30, 40, bahkan mungkin 50 tahun. Namun inilah sesuatu yang tidak pernah diduga akan didengar oleh sebagian besar pria di atas 60 tahun. Kemungkinannya ia belum pernah benar-benar mencapai orgasme dari hubungan intim. Itu bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Itu karena tidak ada yang pernah memberitahu Anda apa yang sebenarnya berhasil untuk tubuh wanita sampai sekarang. Saya Dr. Siti Nurhayati, Profesor Urologi dan Spesialis Kesehatan Seksual Pria selama lebih dari 3 dekade. Saya telah membantu ribuan pria menemukan kembali kepercayaan diri, koneksi, dan keintiman fisik di kemudian hari. Dan satu hal yang telah saya pelajari, tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan ini dengan benar. Anda lihat sebagian besar pria diajarkan bahwa seks adalah tentang penetrasi dan performa. Namun ilmu pengetahuan menceritakan kisah yang berbeda. Hari ini kita sekarang tahu bahwa 4 posisi seks tertentu 4 dapat secara dramatis meningkatkan peluang seorang wanita untuk mencapai orgasme. Ini bukanlah tebakan atau tipu muslihat. Ini telah diteliti menggunakan ultrasonografi waktu nyata dan pencitraan aliran darah. Dan posisi-posisi ini berhasil karena merangsang bagian-bagian anatominya yang paling penting. Dalam video ini saya akan membimbing Anda melalui masing-masing posisi dengan jelas, percaya diri, dan dengan rasa hormat penuh. Ini adalah posisi-posisi yang memungkinkan Anda memberinya kenikmatan yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan jika Anda tetap bersama saya sampai akhir, saya juga akan membagikan 3 teknik ampuh yang dapat Anda tambahkan ke posisi manapun yang akan membawa pengalamannya ke tingkat yang sama sekali baru. Sebelum kita mendalami teknik-teknik ampuh ini, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan video lain yang dirancang untuk membantu Anda dan pasangan Anda terhubung kembali bahkan setelah usia 60 tahun. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, cukup ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang benar-benar mendukung Anda. Mari kita mulai dengan posisi pertama, dan ini adalah posisi yang memberinya kendali penuh wanita di atas saling berhadapan. Ini bukan hanya tentang mengubah siapa yang berada di atas. Ini tentang membuka sudut ritme dan tekanan yang menurut ilmu pengetahuan dapat secara dramatis meningkatkan peluangnya untuk mencapai orgasme. Satu wanita di atas saling berhadapan. Saya masih ingat salah satu pasien saya. Sebut saja Bapak Budi. Usianya 67 tahun, seorang pensiunan angkatan laut, telah menikah selama lebih dari 40 tahun. Selama percakapan kami, ia mencondongkan tubuh ke depan dan menanyakan sesuatu dengan pelan hampir malu. Dok, saya mencintai istri saya. Selalu, tapi saya tidak yakin apakah saya pernah benar-benar memuaskannya. Apakah sudah terlambat untuk belajar caranya? Jawaban saya sederhana, tidak pernah ada kata terlambat. Dan apa yang ia pelajari selanjutnya tidak hanya mengubah kehidupan seks mereka, tetapi juga hubungan mereka. Salah satu perubahan paling kuat yang dapat dilakukan seorang pria di kamar tidur adalah memberikan kendali kepada wanita. Bukan hanya karena kesopanan, tetapi karena ilmu pengetahuan menunjukkan hal itu benar-benar meningkatkan peluangnya untuk klimaks secara dramatis. Posisi yang paling berhasil melakukan ini adalah wanita di atas saling berhadapan. Sekarang mari kita uraikan itu. Bukan secara teori, tetapi dalam apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Ketika ia berada di atas, ia dapat mengontrol kedalaman sudut dan ritme. Ini bukan hanya preferensi permukaan. Ini memengaruhi area anatomi mana yang sedang dirangsang, dan yang paling penting bagaimana klitorisnya terlibat. Dia dapat menggeser pinggulnya sedikit ke depan untuk meningkatkan tekanan atau melambat untuk membangun gairah seiring waktu. Dan inilah bagian yang indah. Karena ia yang mengendalikan gerakan, ia lebih mungkin merasa aman, percaya diri, dan selaras dengan sensasinya sendiri. Sebuah studi tahun 2022 yang menggunakan pencitraan ultrasonografi canggih dan pemodelan 3D menunjukkan sesuatu yang menarik. Dalam posisi ini, aliran darah ke klitoris tidak hanya meningkat tetapi juga simetris. Itu berarti kedua sisi struktur klitoris distimulasi secara merata, yang merupakan prediktor utama orgasme. Lebih banyak aliran darah berarti lebih banyak sensitivitas. Lebih banyak sensitivitas berarti kenikmatan yang lebih besar. Dan kenikmatan yang lebih besar mengarah pada peluang orgasme yang jauh lebih tinggi. Namun di luar ilmu pengetahuan, izinkan saya memberitahu Anda apa yang benar-benar penting di sini. Koneksi. Ketika Anda saling berhadapan, Anda bukan hanya tubuh Anda adalah pasangan, Anda dapat menatap matanya, menyentuh wajahnya, mencium lehernya, membisikkan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Setelah usia 60, seks bukan tentang keliaran masa muda. Ini tentang kedalaman. Dan posisi ini memberi Anda kesempatan untuk menciptakan semacam keamanan emosional yang memperkuat segalanya secara fisik.
Bapak Budi kembali beberapa minggu kemudian dengan air mata berlinang. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah hubungan seks terbaik yang kami alami dalam beberapa dekade, ujarnya. Dan kami tidak melakukan sesuatu yang gila. Saya hanya membiarkannya memimpin. Itulah inti sebenarnya dari posisi ini, membiarkannya memimpin. Bukan karena Anda tidak bisa, tetapi karena kenikmatannya seringkali berada di tempat-tempat yang hanya bisa ia capai ketika ia memegang kendali. Ini adalah hadiah untuk memberinya ruang untuk menjelajahi itu. Dan sebagai imbalannya, ia seringkali menjadi lebih ekspresif, lebih percaya diri, dan lebih terhubung dari sebelumnya. Jadi malam ini, jangan menganggap ini sebagai mencoba sesuatu yang baru. Anggap saja sebagai menawarkannya satu hal yang mungkin belum pernah ia miliki selama berhubungan seks kendali penuh atas kenikmatannya sendiri. Biarkan ia mengikuti ritme yang cocok untuknya. Biarkan ia menemukan kecepatan sudut dan klimaksnya. Tugas Anda hanyalah untuk hadir, mendukung, dan responsif. Dan begitu Anda mengalami apa yang bisa dibuka oleh penyerahan diri semacam ini, Anda akan mulai bertanya-tanya perubahan sederhana apa lagi yang bisa membangkitkan keintiman semacam ini. Nah, Anda mungkin terkejut dengan apa yang terjadi ketika seorang pria berada di atas tetapi dengan satu penyesuaian kecil yang mengubah segalanya. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Dua pria di atas dengan bantal di bawah pinggulnya. Terkadang ini bukan tentang mempelajari sesuatu yang baru, ini tentang melakukan sesuatu yang sudah biasa hanya sedikit lebih baik. Itulah yang terjadi dengan pasangan lain yang saya tangani, Bapak Thomas dan Ibu Linda. Mereka berusia awal 70-an, menikah selama lebih dari 50 tahun. Ketika mereka berbicara kepada saya itu bukan tentang disfungsi, itu tentang keterputusan. Mereka masih saling mencintai secara mendalam tetapi percikan itu telah memudar, keintiman telah menjadi rutin dapat ditebak. Ia berkata kepada saya, "Dok, kami masih mencoba tetapi rasanya tidak seperti dulu lagi bagi kami berdua." Jadi saya mengajukan pertanyaan sederhana kepadanya. Apakah Anda pernah mencoba menyesuaikan sudutnya? Ia mengangkat alis. Maksud Anda seperti posisi? Bahkan bukan posisi baru, kata saya padanya. Hanya sebuah bantal. Apa yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa bahkan posisi klasik yang telah teruji oleh waktu seperti misionaris pria di atas dapat diubah sepenuhnya oleh pergeseran kecil dalam penyelarasan. Dan menempatkan bantal di bawah pinggulnya adalah salah satu perubahan paling sederhana dan paling efektif yang dapat Anda lakukan. Ketika seorang wanita berbaring telentang, sudut penetrasi seringkali menyebabkan gerakan dorongan meleset dari struktur eksternal yang paling sensitif, terutama klitoris. Tetapi ketika Anda mengangkat pinggulnya sedikit dengan bantal yang kokoh, Anda secara alami memiringkan panggulnya ke atas. Satu penyesuaian itu memungkinkan tulang kemaluan atau pangkal penis Anda bersentuhan jauh lebih dekat dengan bagian luar klitoris selama hubungan intim. Dan ketika kita melihat apa yang terjadi secara fisiologis, datanya meyakinkan. Studi tahun 2022 yang sama yang saya rujuk sebelumnya menggunakan pencitraan ultrasonografi untuk mengukur aliran darah ke daerah klitoris dalam posisi yang berbeda. Mereka menemukan bahwa ketika bantal ditambahkan di bawah pinggul wanita selama hubungan intim, saling berhadapan terjadi peningkatan aliran darah yang signifikan dan seragam, tidak hanya di satu area tetapi di seluruh jaringan klitoris. Itu berarti lebih banyak sensasi, lebih banyak gairah dan kemungkinan orgasme yang jauh lebih tinggi. Namun yang membuat ini berarti bagi Bapak Thomas dan Ibu Linda bukan hanya pengalaman fisik yang lebih baik. Itu adalah niat di baliknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia meluangkan waktu sejenak untuk bertanya padanya, apakah kamu nyaman? Apakah sudut ini lebih baik? Tindakan perhatian kecil itu, kepedulian itu membuka pintu yang belum pernah mereka lewati selama beberapa dekade. Ia kembali kepada saya 2 minggu kemudian tersenyum lebar seperti pria separuh usianya. Anda benar, katanya, ini bukan tentang menjadi lebih keras atau lebih cepat. Ini tentang menjadi lebih dekat, lebih penuh perhatian. Dia benar-benar menangis sesudahnya, air mata bahagia. Yang saya sukai dari posisi ini ketika dimodifikasi dengan bantal adalah ia memadukan stimulasi fisik dengan keintiman emosional. Anda dekat, Anda terhubung, Anda bisa saling berpelukan, bernapas bersama, berkomunikasi tanpa banyak bicara sama sekali. Ini adalah tindakan sederhana tetapi yang mengatakan, saya ingin selaras denganmu. Saya ingin tahu apa yang terasa baik untukmu. Jadi lain kali Anda menemukan diri Anda dalam posisi yang akrab ini, cobalah menambahkan bantal yang kokoh di bawah pinggulnya. Perhatikan bahasa tubuhnya, tanyakan bagaimana rasanya. Anda mungkin menemukan bahwa hanya dengan perubahan kecil ini semuanya mulai terasa baru lagi. Dan jika itu mengejutkan, Anda tunggu saja sampai Anda mempelajari posisi berikutnya. Sebuah teknik halus yang terlihat hampir identik dengan misionaris, tetapi telah membantu banyak wanita mencapai klimaks untuk pertama kalinya.
Ini bukan tentang seberapa dalam Anda masuk, ini tentang apa yang Anda tekan saat berada di sana. Izinkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. 3. Teknik penyelarasan coital alignment teknik CAT. Ada saat dalam setiap hubungan ketika Anda berhenti mencoba untuk mengesankan satu sama lain dan mulai mencoba untuk memahami satu sama lain. Pergeseran itulah tempat keintiman sejati dimulai. Saya ingat sepasang suami istri berusia akhir 60, Bapak Jerry dan Ibu Dian menikah selama hampir 4 dekade. Mereka masih bercinta secara teratur, tetapi ia mengaku kepada saya saat kunjungan terpisah. Saya belum pernah benar-benar mencapai orgasme dari hubungan intim, saya hanya berpura-pura, saya mencintainya. Saya ingin merasakan lebih, tetapi saya tidak tahu harus meminta apa. Hati saya hancur bukan karena ia kesakitan, tetapi karena mereka berdua pantas mendapatkan lebih, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Jadi saya memperkenalkan mereka pada sesuatu yang jarang diajarkan, bahkan di sekolah kedokteran, yaitu teknik penyelarasan coital atau CAT. Sekarang pada pandangan pertama ini terlihat seperti misionaris biasa. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang akrobatik, tetapi bukan posisinya yang penting, melainkan gerakannya. Alih-alih mendorong keluar masuk, pria menggeser tubuhnya sedikit ke atas selama penetrasi, menyelaraskan pangkal penisnya atau tulang kemaluannya langsung dengan klitoris wanita. Dari sana alih-alih bergerak dalam gerakan memompa, pasangan bergoyang bersama gerakan panggul yang lambat dan disengaja yang menciptakan tekanan konsisten pada area klitoris selama seluruh pengalaman. Ritme menjadi lebih sedikit tentang keluar masuk dan lebih banyak tentang bersama dan sinkron. Dan disitulah keajaiban terjadi, ini bukan hanya teori, ini terbukti. Penelitian klinis telah menunjukkan bahwa wanita yang sebelumnya tidak pernah mengalami orgasme selama hubungan intim akhirnya bisa ketika metode ini digunakan. Mengapa? Karena metode ini menargetkan apa yang sering terlewatkan. Simulasi klitoris langsung yang berkelanjutan selama penetrasi. Namun yang membuat CAT benar-benar kuat bukan hanya mekanika fisiknya. Ini adalah tarian emosional yang menyertainya. Kedua pasangan harus melambat, mereka harus bergerak bersama, membaca satu sama lain, bernapas dalam harmoni. Ini membutuhkan komunikasi, terkadang tidak terucapkan, terkadang verbal. Ini menciptakan ritme bersama yang membangun tidak hanya gairah tetapi juga kepercayaan. Bapak Jerry pada awalnya skeptis, ia tidak berpikir sesuatu yang begitu kecil bisa membuat perbedaan besar. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, setelah mereka berhenti mencoba untuk melakukannya dengan benar, dan mulai saling mendengarkan, ia kembali kepada saya dengan senyum yang mengatakan segalanya. Dok, katanya, saya pikir saya akhirnya memberinya apa yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Dan Ibu Dian, ia mengatakan kepada saya bahwa ia merasakan sesuatu yang baru baik secara fisik maupun emosional, bukan hanya orgasme tetapi kedekatan. Perasaan bahwa mereka pada saat itu benar-benar menjadi satu. Posisi ini bukan tentang trik atau teknik. Ini tentang mengubah tempo, memperlambat segalanya, memberi tubuhnya waktu untuk membangun, dan memberi hubungan Anda ruang untuk menemukan kembali satu sama lain. Jadi jika Anda pernah merasa sudah dekat, tetapi ada sesuatu yang masih kurang. Jika ia pernah berkata, ini enak tapi aku tidak bisa sampai di sana. Inilah saatnya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Jangan mendorong lebih keras. Bergeraklah bersama dan percayalah bahwa langkah paling lambat seringkali membawa Anda paling jauh. Dan sekuat apapun teknik ini, posisi berikutnya yang akan kita bicarakan membuka sesuatu yang sama pentingnya. Bukan melalui gerakan atau tekanan, tetapi melalui koneksi. Bayangkan duduk saling berhadapan, hati selaras, tidak ada gangguan, tidak terburu-buru, hanya Anda dia, dan keintiman yang tenang yang membuat segalanya menghilang. Izinkan saya menunjukkan seperti apa itu. 4. Duduk saling berhadapan. Tidak setiap terobosan dalam keintiman datang dari posisi atau teknik baru. Terkadang itu datang dari melambat cukup lama untuk benar-benar melihat satu sama lain lagi. Saya ingat satu percakapan khusus yang saya lakukan dengan seorang pria bernama Bapak Harold. Ia berusia 72 tahun, seorang pensiunan pelatih SMA. Keras di luar tetapi lembut ketika berbicara tentang istrinya. Dok, katanya, kami telah melalui semuanya. Anak-anak kanker hampir bercerai sebut saja, tapi akhir-akhir ini saya merasa kami seperti orang asing di tempat tidur. Kami dekat dalam hidup, tetapi saat berhubungan seks rasanya seperti ada dinding di antara kami. Jadi saya mengajukan pertanyaan sederhana kepadanya. Kapan terakhir kali Anda hanya memeluknya saat berhubungan seks? Tidak terburu-buru, tidak ada tujuan, hanya memeluknya. Saat itulah saya memperkenalkannya pada salah satu posisi yang paling diabaikan dalam keintiman seksual, duduk saling berhadapan. Ini adalah posisi yang tidak bergantung pada akrobat atau kekuatan. Anda berdua duduk saling berhadapan, kaki saling terkait, tubuh saling menekan.
Ini bukan tentang seberapa jauh Anda bergerak atau seberapa dalam Anda masuk. Ini tentang seberapa dekat Anda bisa. Apa yang membuat posisi ini istimewa bukan hanya sudutnya meskipun ada manfaatnya. Penelitian menunjukkan bahwa posisi duduk memang meningkatkan aliran darah ke area klitoris, meskipun tidak sedramatis beberapa posisi lain yang telah kita diskusikan. Namun ada cukup stimulasi melalui gerakan dan kontak untuk menghasilkan kenikmatan nyata. Tetapi kekuatan yang lebih dalam dari posisi ini tidak ditemukan dalam grafik aliran darah. Itu ditemukan dalam apa yang terjadi di antara mata dua orang ketika mereka hanya berjarak beberapa senti. Dalam posisi ini Anda bisa berbicara, Anda bisa bernapas bersama Anda, bisa menyandarkan dahi Anda di dahinya, atau menciumnya dengan lembut tanpa menarik diri. Tangan Anda bebas untuk menjelajah atau hanya memegang. Dan yang paling penting, tidak ada yang disembunyikan. Anda sepenuhnya hadir, tidak ada layar, tidak ada gangguan, hanya dua tubuh dan ruang di antara mereka yang pada saat ini menjadi sakral. Bapak Harold mencobanya tidak dengan sempurna. Ia berkata mereka canggung pada awalnya, sedikit tertawa, tidak yakin bagaimana cara berpelukan dengan cara baru itu. Tapi sesuatu bergeser, istrinya mulai rileks. Ia mulai melunak bukan secara fisik tetapi secara emosional. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun mereka tidak khawatir tentang klimaks atau tekanan. Mereka hanya terhubung. Ia mengatakan kepada saya kemudian rasanya seperti kami ingat bagaimana cara saling mencintai lagi. Sekarang apakah ini posisi yang paling merangsang secara fisik untuk setiap wanita? Mungkin tidak. Ini mungkin tidak menciptakan tekanan yang sama pada klitoris seperti posisi wanita di atas atau teknik penyelarasan koital. Tetapi terkadang gairah bukan tentang mekanika. Ini tentang keamanan, tentang undangan emosional. Dan ketika seorang wanita merasa aman dilihat dan dipuja, tubuhnya sering merespons dengan lebih bebas, hasratnya terbangun dan kenikmatan mengikuti secara alami. Jadi jangan abaikan kekuatan keheningan, jangan meremehkan seberapa dalam koneksi dapat memperkuat sensasi, dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang lembut. Karena sebagai pria kita sering diajarkan bahwa kekuatan adalah tentang performa, tetapi di kamar tidur terutama di kemudian hari kekuatan sejati datang dari kehadiran. Dan jika Anda bertanya-tanya bagaimana membuat salah satu posisi ini menjadi lebih efektif, bagaimana mengubah pengalaman yang baik menjadi sesuatu yang luar biasa, maka Anda akan ingin mendengar apa yang akan datang selanjutnya. Saya akan membagikan 3 teknik halus namun kuat yang dapat ditambahkan ke hampir semua posisi untuk meningkatkan kenikmatan pasangan Anda dan meningkatkan peluangnya untuk orgasme lebih banyak lagi. Ini tidak rumit, ini adalah penyesuaian kecil. Tetapi terkadang perubahan terkecil menciptakan hasil terbesar. Mari kita bicarakan itu. 5. Mengatur sudut. Ada sesuatu yang saya perhatikan selama bertahun-tahun bekerja dengan pria berusia 60-an dan 70-an, bahwa mereka telah belajar bagaimana menjadi penyedia pelindung pasangan. Tetapi ketika menyangkut keintiman fisik, mereka jarang diajari cara menyesuaikan, menyempurnakan, bereksperimen. Salah satu pasien saya, Bapak Markus, pernah berkata kepada saya, "Dok, saya merasa sudah melakukan semua yang saya tahu, tetapi dia masih tampak jauh seolah-olah dia tidak sepenuhnya bersama saya." Apa yang saya lewatkan? Saya bertanya kepadanya apakah ia pernah mencoba mengubah sudutnya. Ia tampak bingung. "Maksud Anda seperti mencoba posisi baru?" Tidak, kata saya dengan lembut. "Maksud saya menyesuaikan di dalam posisi yang sudah Anda lakukan. Itulah inti dari mengatur sudut." Ini adalah salah satu cara yang halus namun sangat efektif untuk mengubah bagaimana seks terasa bagi Anda berdua tanpa perlu belajar sesuatu yang baru atau rumit. Ini tentang kesadaran. Kesadaran tentang bagaimana tubuh Anda selaras, bagaimana panggul Anda bertemu dengan panggulnya, bagaimana kontak berubah ketika pinggulnya bergeser hanya 1 inci atau tubuh Anda sedikit miring. Ini tentang mendengarkan tidak hanya dengan telinga Anda tetapi dengan tubuh Anda. Terkadang sesederhana menempatkan bantal di bawah pinggulnya atau dengan lembut menggerakkan kakinya lebih lebar atau menariknya lebih dekat. Di lain waktu ini tentang menyesuaikan tubuh Anda sendiri, bergerak sedikit lebih tinggi, menurunkan dada Anda, menggeser kedalaman atau arah gerakan Anda. Ini bukan perubahan besar, tetapi mereka dapat membuka area sensitivitas yang sama sekali dilewatkan oleh gerakan rutin. Apa yang tidak disadari banyak pria adalah bahwa klitoris bukan hanya bagian kecil yang terlihat, ini adalah struktur internal dengan cabang-cabang yang memanjang di sepanjang dinding vagina. Dan tergantung pada sudut penetrasi, beberapa area tersebut lebih terstimulasi daripada yang lain. Dengan bereksperimen dengan sudut, terkadang bahkan sedikit memutar pinggul, Anda dapat menemukan titik di mana kenikmatannya menyala dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan disinilah bagian emosional masuk.
Ketika Anda melambat cukup untuk memperhatikan bagaimana ia merespons perubahan ini, bagaimana napasnya tertahan, bagaimana tubuhnya tegang atau meleleh, Anda tidak lagi hanya melakukan pertunjukan. Anda berpartisipasi, Anda bermitra. Kehadiran semacam itu membangun kepercayaan dan dengan kepercayaan datanglah penyerahan diri dan dengan penyerahan diri kenikmatan sejati menjadi mungkin. Bapak Markus menerima nasihat itu dengan sepenuh hati. Ia dan istrinya mulai menjelajahi tidak hanya posisi baru tetapi juga cara-cara baru untuk berada dalam posisi yang sudah dikenal. Ia mengatakan kepada saya rasanya seperti kami mulai berbicara dengan tubuh kami lagi. Saya tidak pernah menyadari betapa banyak yang terjadi dalam keheningan. Keheningan itu ruang di antara gerakan itu, disitulah keajaiban mengatur sudut berada, tidak keras atau mencolok. Ini halus, intuitif dan sangat menghormati. Jadi saya mendorong Anda lain kali Anda bersama pasangan Anda untuk melepaskan gagasan bahwa Anda perlu melakukan lebih banyak, sebaliknya cobalah melakukan secara berbeda. Tanyakan padanya apakah sesuatu terasa lebih baik ketika ia mengangkat pinggulnya atau ketika Anda bergerak sedikit ke kiri. Biarkan ia membimbing Anda, biarkan diri Anda bisa diajari. Tindakan kerendahan hati yang kecil itu dapat membuka pintu menuju kenikmatan yang telah ia tunggu-tunggu untuk dilewati selama bertahun-tahun. Dan tepat ketika Anda berpikir ini semua tentang menemukan sudut yang sempurna, Anda akan belajar bahwa terkadang kenikmatan paling kuat datang dari melakukan lebih sedikit bukan lebih banyak, dari tetap berada di dekat permukaan daripada masuk lebih dalam. Faktanya teknik berikutnya yang akan kita jelajahi berfokus pada bagian tubuhnya yang mungkin Anda abaikan sepenuhnya, tetapi mungkin saja memegang kunci untuk membuka lebih banyak sensasi daripada yang pernah Anda bayangkan. Mari kita lihat. 6. Penetrasi dangkal. Ada keyakinan yang mengakar kuat di antara banyak pria dan saya mengatakan ini dengan penuh kasih sayang bahwa semakin dalam Anda masuk semakin baik rasanya. Saya telah mendengarnya 100 kali. Begitulah cara kita dibesarkan, apa yang kita lihat di film, apa yang kita diajarkan untuk disamakan dengan menjadi pria sejati di tempat tidur. Tetapi kenyataannya adalah ketika menyangkut kenikmatan wanita terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Dan ini bukan tentang melangkah lebih jauh, ini tentang tetap dekat dengan permukaan. Saya punya seorang pasien bernama Bapak Leo 68 tahun yang duduk di kantor saya dan berkata, "Dok, saya berusaha keras. Sungguh, tapi istri saya sepertinya tidak pernah sepenuhnya terlibat. Dia manis tentang itu. Dia tidak mengeluh, tapi saya bisa tahu. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang hilang." Jadi saya bertanya kepadanya apakah ia pernah mencoba penetrasi dangkal. Ia menatap saya sedikit bingung. Maksud Anda tidak masuk sepenuhnya tepat. Penetrasi dangkal adalah praktik memfokuskan stimulasi di dekat pintu masuk vagina hanya sekitar 2,5 hingga 5 cm pertama. Area itu yang sering diabaikan sebenarnya adalah salah satu daerah yang paling padat saraf di seluruh saluran vagina. Disitulah tubuh merespons dengan kepekaan yang meningkat, terutama ketika dipasangkan dengan keintiman emosional dan sentuhan yang lambat dan penuh perhatian. Faktanya bagi banyak wanita, terutama mereka yang berada di usia parubaya atau lebih, penetrasi yang dalam terkadang bisa kurang nyaman. Perubahan hormonal, ketegangan dasar panggul, atau bahkan pengalaman emosional masa lalu, semuanya dapat memengaruhi bagaimana hubungan intim terasa. Itulah mengapa gerakan yang dangkal dan disengaja dapat menciptakan jenis gairah yang sama sekali berbeda, yang terasa lebih aman, lebih menyenangkan, dan lebih terhubung. Apa yang tidak disadari Bapak Leo dan apa yang dilewatkan banyak pria adalah bahwa kenikmatan tidak selalu tentang intensitas. Ini tentang presisi. Ini tentang selaras dengan reaksinya. Ketika Anda fokus pada gerakan yang lebih dangkal, terutama saat menjaga kontak dekat dada ke dada tangan, di tangan Anda tidak lagi mengejar tujuan performa, Anda menciptakan sebuah momen. Sebuah momen di mana tubuhnya merasa dieksplorasi bukan kewalahan, di mana ia merasa didengarkan bukan hanya disentuh. Ketika Bapak Leo mencobanya, ia mengatakan sesuatu yang melekat pada saya. Kami tidak bergerak cepat. Kami tidak masuk dalam-dalam, tetapi ia menatap saya di tengah jalan dan berkata, "Aku merasa kamu benar-benar ada di dalam diriku dengan cara yang berbeda." Itulah yang bisa dibuka oleh penetrasi dangkal. Tidak hanya lebih banyak sensasi, tetapi lebih banyak kehadiran, lebih banyak resonansi emosional, lebih banyak kesadaran tentang apa yang terjadi di ruang antara dua orang. Sekarang itu tidak berarti Anda tidak boleh masuk lebih dalam. Itu hanya berarti bahwa kedalaman tidak secara otomatis sama dengan kenikmatan. Dan dengan menjelajahi ritme yang lebih dangkal, terutama bila dikombinasikan dengan stimulasi klitoris atau pengaturan sudut yang lembut, Anda mungkin benar-benar membantunya mencapai klimaks lebih mudah daripada yang pernah Anda bayangkan. Jadi lain kali Anda bersama, cobalah melambat, tetap lebih dekat dengan pintu masuk.
Perhatikan wajahnya, dengarkan dengan tangan Anda, lepaskan tekanan untuk berkinerja dan sebaliknya tawarkan perhatian Anda padanya. Itulah yang paling ia dambakan. Dan berbicara tentang perhatian, ada satu teknik lagi yang mengikat semuanya. Sesuatu yang sangat efektif, penelitian menunjukkan itu meningkatkan peluang orgasme seorang wanita lebih dari 70%. Ini sederhana, intuitif, dan sesuatu yang bisa Anda mulai lakukan malam ini, tidak peduli usia atau pengalaman Anda. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 7. Menggabungkan pairing. Jika ada satu hal yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun bisa mengerti tentang kenikmatan wanita, itu adalah ini, penetrasi saja jarang sekali cukup. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, bukan karena Anda telah kehilangan kehebatan Anda, dan tentu saja bukan karena ia tidak mencintai Anda. Ini hanyalah bagaimana tubuhnya dirancang. Klitoris bukan vagina adalah pusat dari sebagian besar orgasme wanita. Dan teknik yang menghidupkan kebenaran itu adalah apa yang kita sebut pairing atau menggabungkan. Menggabungkan berarti menstimulasi klitoris selama hubungan intim. Bisa dengan tangan Anda, dengan tangannya, atau dengan vibrator kecil. Dan meskipun ini mungkin terdengar baru atau bahkan mengintimidasi, bagi sebagian pria saya ingin menawarkan perspektif yang berbeda. Menggabungkan bukanlah tanda bahwa Anda kurang. Ini adalah tanda bahwa Anda mendengarkan, bahwa Anda memprioritaskan pengalamannya, sama seperti pengalaman Anda sendiri. Saya ingat seorang pria bernama Bapak Edward, 71 tahun, seorang pria dari daerah pedesaan yang bangga dan bersuara lembut. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia selalu berpikir seks seharusnya alami, tanpa alat, tanpa tambahan, hanya 2 orang dan momen itu. Tetapi istrinya setelah berpuluh-puluh tahun diam-diam mengikuti apa yang ia pikir cukup, akhirnya terbuka kepadanya setelah menonton sebuah program tentang kenikmatan wanita. Ia berkata, "Aku mencintaimu tapi aku butuh sesuatu yang lebih." Itu adalah titik balik. Bapak Edward tidak yakin harus berbuat apa. Ia merasa malu, bahkan sedikit merasa tidak mampu. Tetapi patut dipuji, ia memilih rasa ingin tahu daripada kesombongan. Mereka pergi berbelanja bersama, memilih mainan kecil yang tidak mencolok, dan lain kali mereka bercinta, ia memegangnya dengan lembut di klitorisnya saat mereka bergerak bersama. Ia mengatakan kepada saya, "Dok, saya belum pernah melihatnya seperti itu." Seluruh tubuhnya merespons dan sesudahnya ia memeluk saya. Begitu lama saya tidak ingin bergerak, itulah keindahan dari menggabungkan. Itu tidak memisahkan Anda, itu membawa Anda lebih dekat, itu memberinya izin untuk merasa sepenuhnya. Dan ketika ia merasakan izin itu, keamanan itu, tubuhnya terbuka dengan cara yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda lihat, penelitian menunjukkan bahwa hingga 70% wanita memerlukan stimulasi klitoris langsung untuk mencapai orgasme. Itu bukan cacat, itu biologi. Dan ketika Anda mengakui itu, ketika Anda membawa pengetahuan itu ke kamar tidur, Anda tidak hanya menjadi seorang kekasih, tetapi juga seorang mitra dalam kenikmatannya. Sekarang kuncinya adalah membicarakannya sebelum Anda mencoba. Tanyakan padanya apa yang ia suka. Biarkan ia membimbing Anda. Anda tidak harus sempurna. Anda hanya harus hadir. Baik itu tangan Anda, tangannya, atau sedikit bantuan dari teknologi, tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman berlapis di mana setiap bagian tubuhnya merasa disertakan, bukan hanya bagian-bagian yang kita disuruh untuk fokus. Dan bagi para pria yang khawatir ini mengurangi maskulinitas mereka, saya akan memberitahu Anda apa yang saya katakan kepada Bapak Edward. Kepercayaan diri sejati bukan tentang apa yang bisa Anda lakukan sendiri, ini tentang apa yang bersedia Anda lakukan bersama. Jadi jika Anda bertanya-tanya apa lagi yang bisa Anda lakukan untuknya, bagaimana membantunya mencapai tingkat kenikmatan yang terasa lebih dalam, lebih penuh, lebih terhubung, ini mungkin jawabannya selama ini Anda lewatkan. Dan sekarang setelah kita membahas ketujuh wawasan yang didukung sains ini dari posisi hingga teknik, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mundur, menyatukan semuanya dan berbicara tentang apa arti semua ini bagi Anda, pasangan Anda, dan hubungan Anda ke depan. Karena kebenarannya adalah apa yang terjadi di kamar tidur setelah usia 60 bukanlah akhir dari sesuatu. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Mari kita simpulkan ini bersama. 8. Kesimpulan. Ketika Anda mencapai usia tertentu, Anda mulai menyadari bahwa keintiman memiliki arti yang berbeda dari saat Anda masih muda. Di usia 20-an dan 30-an seringkali tentang urgensi performa gairah yang membara dengan cepat dan terang. Tetapi di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, keintiman bisa menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih lambat, lebih bermakna. Ini menjadi lebih sedikit tentang membuktikan sesuatu dan lebih banyak tentang merasakan sesuatu. Dan itulah yang telah dibangun oleh semua yang kita bicarakan hari ini. Jika Anda telah sampai sejauh ini bersama saya, maka Anda sudah memahami sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh kebanyakan pria. Bahwa koneksi seksual sejati bukan tentang ego.
Ini tentang kehadiran, ini tentang belajar beradaptasi dan memberikan pasangan Anda tidak hanya tubuh Anda tetapi perhatian Anda. Kita berbicara tentang 4 posisi spesifik yang menurut ilmu pengetahuan nyata secara signifikan meningkatkan peluang orgasme seorang wanita. Wanita di atas di mana ia mengontrol kedalaman dan ritme menciptakan stimulasi klitoris yang intens dan membangun kepercayaan diri pada tubuhnya sendiri. Pria di atas dengan bantal di bawah pinggulnya, penyesuaian sederhana yang mengubah segalanya tentang sudut kontak dan membawa Anda lebih dekat secara fisik dan emosional. Lalu ada teknik penyelarasan koital. Lebih sedikit tentang mendorong, lebih banyak tentang bergoyang, memberikan tekanan berkelanjutan di tempat yang paling penting, dan memungkinkan banyak wanita mencapai klimaks untuk pertama kalinya melalui penetrasi. Dan akhirnya duduk saling berhadapan di mana koneksi mengalahkan teknik dan hati, mengambil alih di mana tubuh pernah mencoba untuk memimpin. Dan ketika kita menambahkan 3 teknik bonus mengatur sudut penetrasi dangkal, dan menggabungkan kita tidak hanya memberi Anda alat, kita memberi Anda akses. Akses ke bagian-bagian kenikmatannya yang mungkin tidak terjangkau sebelumnya. Mengatur sudut seni menyesuaikan di tengah gerakan untuk menemukan apa yang terasa terbaik baginya. Penetrasi dangkal pengingat bahwa Anda tidak harus masuk dalam untuk melangkah jauh. Dan menggabungkan cara yang paling penuh kasih dan penuh perhatian untuk membawa stimulasi klitoris ke dalam pengalaman dan membuatnya merasa benar-benar dilihat, benar-benar dihargai. Semua ini mengarah pada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada klimaks fisik. Ini mengarah pada kepercayaan, pada penyembuhan, pada penemuan kembali. Saya telah memiliki begitu banyak pria-pria baik suami setia duduk di hadapan saya dan berkata, saya pikir sudah terlambat. Terlambat untuk berubah. Terlambat untuk tumbuh. Terlambat untuk membuatnya merasakan hal-hal yang belum ia rasakan selama bertahun-tahun. Tetapi kenyataannya adalah tidak. Faktanya ini mungkin waktu yang tepat. Karena sekarang Anda tidak mengejar hal baru. Anda mengejar kedalaman, Anda tidak hanya belajar cara bergerak, Anda belajar cara mendengarkan. Dan ketika seorang pria mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tidak hanya dengan telinganya, tetapi dengan tangannya, hatinya, dan kehadirannya, saat itulah ia terbuka, saat itulah kenikmatan sejati dimulai. Jadi malam ini atau akhir pekan ini atau kapanpun momennya terasa tepat, jangan mencoba menjadi pria seperti Anda 30 tahun yang lalu. Cobalah menjadi pria yang telah ia tunggu-tunggu untuk ditemui sekarang. Pria yang melambat, yang menyesuaikan, yang bertanya, yang memperhatikan. Pria yang mengerti bahwa menjadi kekasih yang hebat di usia 65 tahun tidak terlalu berkaitan dengan seberapa keras Anda melakukannya, tetapi sepenuhnya tentang seberapa hadir Anda. Jika video ini telah membantu Anda melihat sesuatu secara berbeda, jika telah memberi Anda harapan atau wawasan, atau hanya membuat Anda merasa dilihat, maka saya harap Anda akan meluangkan waktu sejenak untuk membagikannya. Bukan karena saya membutuhkan angka-angka itu, tetapi karena di suatu tempat di luar sana ada pria lain yang berpikir hari-hari terbaiknya telah berlalu, dan ia perlu tahu bahwa tidak. Hari-hari itu ada di sini menunggu. Anda hanya perlu meraihnya dengan tangan terbuka, hati yang terbuka, dan kemauan untuk mencoba lagi. Anda tidak terlalu tua, ia tidak terlalu jauh. Dan cinta-cinta yang nyata terhubung penuh gairah, tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Terima kasih telah tetap bersama saya. Jaga diri Anda dan jaga dia.